Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from six group and our members are first Andi Zunia Zubaidah, second Habibah Sasti Pandisa Putri, third Rika Ferianti, fourth Rismawati, and fifth Henry Adikusuma. Our material is about translator status. Consists of salaried translator, freelance translator, translators working for publishing companies, outlaws, invisible translators, special cases, and distribution. Salary translator. A salary is the money that someone is paid each month by their employer, especially when they are in a profession such as teaching, law, or medicine. Jadi salary itu gaji yang dimana dibayarkan setiap bulannya oleh atasannya. Bisa saja ketika kita di pabrik ataukah sedang mengajar gitu, jadi kita digaji. Lalu, and then translator itu is a profession whose job to change written or words from one language to another language. Jadi kalau penerjemah itu intinya pekerjaan yang menerjemahkan dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Terus kalau salary translation itu memiliki arti penerjemah yang digaji. Jadi salary translator itu adalah penerjemah yang digaji pada setiap bulannya. Karena di sini dijelaskan juga salary translator itu sudah menetap. So, a translation must understand the context of what he's going to translate. Jadi, ada beberapa skills yang harus digunakan oleh penerjemah, yaitu ability to work to deadlines. Jadi bisa bekerja sesuai dengan tenggat waktu, good knowledge, atau pengetahuan yang cukup, kalau bisa lebih. Yang ketiga, fluent in certain language, especially international language, both spoken and written. Jadi bisa menguasai dua atau lebih bahasa, terutama bahasa internasional, entah itu dalam bicara atau penulisan. Have a IT skill. Jadi memiliki skill tentang IT. To be the best salary translator, we must know about the skill and step by step. And the first, familiarizing with the source, the text, in order to understand its meaning and function. The second, using the available and relevant literature and specialist software to translate the source text into the target language. And the third, translating the text from the source language into the target language while retaining the original meaning, quality of translation, and specific customer instruction. And the last, proofreading the translator text, correcting about the grammatical and stylistic error, typos, and etc. Freelance translators. Freelance translators, also called independent translators, are self-employed, meaning they are not in any legal sense bound to their clients or work providers. They either work for direct clients, or whom they invoice directly, or for agencies or brokerage firms that actually get the contracts and subcontract them to the freelancers.
Jadi, freelance translator adalah penerjemah yang secara hukum tidak terikat dengan klien ataupun penyedia kerja atau jasa. Freelance translator juga disebut dengan penerjemah independen atau mandiri. Mereka secara langsung bekerja untuk klien atau untuk agensi yang mendapatkan kontraknya dan mengsubkontrakannya ke freelancers. Then, freelance translators are expected to pay all mandatory taxes, charge, or social security contributions. Seluruh pajak ditanggung oleh freelance translator sendiri. And the freelance translator's independent status is legally based on the voluntary contractual relationship they enter into with their clients. This means that both parties agree on the rate that will be charged for the job and on the deadline, and translators are then deemed to be free to carry out the translation in the most appropriate manner, while obviously taking into account their client's specifications. Jadi, status independent freelance translator itu secara hukum didasarkan pada sukarela hubungan kontraktual yang dijalani dengan klien mereka. Yang berarti, kedua pihak menyepakati tarif yang akan dikenakan pada pekerjaan dan pada tenggat waktu, dan kemudian penerjemah dianggap bebas untuk melakukan penerjemahan dengan cara yang paling tepat dengan tetap mempertimbangkan spesifikasi dari klien mereka. Many freelance translators are registered as single-person companies, atau kebanyakan freelance translators terdaftar sebagai perusahaan perseorangan. Kemudian, their income depends on the time spent working. Most freelancers work long hours, and many would be willing to work longer hours as that would mean the order book is full. Pendapatan mereka berdasar atau bergantung pada waktu yang diperlukan untuk bekerja. Banyak dari mereka yang bersedia bekerja hingga berjam-jam, dan banyak juga yang bekerja lebih lama lagi. This being so, flexibility and the freedom to decide on how much to work at any given period is considered the major advantage of freelancing. Fleksibilitas dan kebebasan untuk memutuskan berapa banyak yang harus dikerjakan adalah keuntungan utama pekerja freelance. Translators working for publishing companies. Translators also can work for publishing companies. In many countries, translations done for publishing companies are subject to specific and special conditions regarding payments and/or taxes and contribution. Penerjemah juga bisa bekerja untuk perusahaan penerbitan. Di banyak negara, terjemahan yang dilakukan untuk perusahaan penerbitan menaati pada ketentuan khusus dan kondisi khusus terkait dengan pembayaran atau pajak. Publisher pay translators a deposit with ensuing royalty depending on the volume of sales, and the tax and contribution scheme is similar to that of authors. Penerbit membayar penerjemah deposit dengan royalti berikutnya yang tergantung pada volume penjualan dan skema pajak yang serupa dengan penulis. The translators can be literary translators, media translators, and even localizers that are common paid as author. Jadi, penerjemahnya di sini bisa berupa penerjemah sastra, penerjemah media, bahkan localizer yang biasa dibayar sebagai penulis. Outlaws. Outlaws is a translators who practice translation on a commercial basis without paying any of the mandatory contribution or tax. Jadi outlaws adalah penerjemah yang mempraktekkan terjemahan secara komersial tanpa membayar kontribusi wajib atau pajak. Although outlaws doesn't make it professionally incompetent, but if they dutifully complying with the law, it will make them a good translator.
Meskipun outlaws tidak membuat mereka sepenuhnya tidak kompeten, namun jika mematuhi peraturan hukum yang berlaku, itu akan membuat mereka menjadi penerjemah yang baik. Unregistered translators make professional translators complain about this kind of practice. Jadi penerjemah yang tidak terdaftar ini membuat penerjemah profesional kesulitan dan mengeluh mengenai praktek semacam ini. It allows those who disregard the law to lower their rates and to compete unfairly with those who play by the rules. Jadi praktek semacam ini memungkinkan mereka mengabaikan hukum dan menurunkan tarif biaya mereka serta bersaing secara tidak adil dengan penerjemah yang menaati peraturan. Bona fide professional translators would like to put an this practice through various channels such as on individual basis via their professional organizations and lobbying the authorities of the issue. Jadi penerjemah profesional bona fide biasanya ingin mengakhiri praktik ini melalui berbagai cara, baik secara individu, melalui organisasi profesional yang mereka ikuti, serta memberitahu atau melobi pihak berwenang mengenai masalah ini. But there are some reason why this practice is still happen. Tapi ada beberapa alasan mengapa praktek semacam ini masih tetap terjadi. First, too many people consider that having done foreign language at school is sufficient qualification for translating, especially if there's happen to be available technical dictionary of the particular subject area on hand. Jadi terlalu banyak orang yang menganggap bahwa belajar bahasa asing di sekolah adalah kualifikasi yang cukup untuk menerjemahkan, terutama jika tersedia kamus dari bidang studi tertentu. Number 2, some work providers are quite happy to turn blind eye to the fact that the translators is blatantly undercutting going market rates by not paying the relevant tax and charge. Jadi penyedia pekerjaan cukup senang atau tidak memperdulikan terhadap fakta bahwa penerjemah secara terang-terangan menurunkan harga pasar dengan tidak membayar pajak dan biaya yang relevan. And the last, unregistered translators include both people whose annual turnover is below the contribution threshold and those who deliberately avoid paying tax and contribution on what they earn from their translators. Those are more often not translators with another main source of incomes. Jadi yang terakhir, penerjemah yang tidak terdaftar mencakup orang-orang yang omset tahunannya di bawah ambang batas pajak dan mereka yang dengan sengaja menghindari pembayaran pajak atas apa yang mereka peroleh dari hasil terjemahan mereka. Mereka lebih sering bukan merupakan penerjemah yang memiliki sumber pendapatan utama lainnya. The next is invisible translator. In many companies, persons doing translation may be employed under a number of different job descriptions, e.g. bilingual secretary, documentation manager, etc. Even when they are qualified translators, simply because the company does not recognize translation as a separate professional skill. Jadi di invisible translator yang dimaksud di sini merupakan penerjemah yang pekerjaannya tidak terlihat atau tidak dianggap dalam sebuah perusahaan. Di invisible translator, penerjemah itu bukan merupakan pekerjaan utama dari seseorang yang bekerja di perusahaan tersebut. Jadi invisible translator ini merupakan orang yang bekerja di bidang lain namun merangkap sebagai penerjemah. Dan menjadi invisible translator di dalam perusahaan itu biasanya tidak memiliki gaji khusus karena perusahaan merasa bahwa menjadi seorang penerjemah itu tidak memerlukan skill profesional. Jadi perusahaan menganggap siapa saja bisa melakukan penerjemahan.
Kemudian, in this kind of business context, translation are also frequently carried out by people with some vague knowledge of languages and lacking any kind of training or qualification in translation. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau perusahaan menganggap siapa saja bisa melakukan penerjemahan, maka demi urusan bisnis, penerjemahan juga biasanya dilakukan oleh orang yang ilmu pengetahuan bahasanya masih tidak jelas dan tidak memiliki pelatihan atau kualifikasi di bidang penerjemahan. And then, in many companies, translations are done by whoever happens to be free or willing to do the work. Jadi di dalam perusahaan juga, penerjemahan dilakukan oleh siapa saja yang mungkin kebetulan tidak ada pekerjaan atau pekerjaannya sedang sedikit atau juga orang yang rela mau melakukan pekerjaan tersebut. Example, the company uses marketing staff who perfectly bilingual to translate some company documents. Jadi contoh invisible translator itu mungkin ada perusahaan yang memanfaatkan staf pemasaran yang mampu memahami dua bahasa atau bilingual secara baik untuk menerjemahkan dokumen perusahaan. The next is special cases. A comprehensive overview of translators at work must include A. Second job translators. The second job translator works in another professional capacity, e.g. as a teacher, lecturer, army officer, outdoor engineer, etc., as well as working as a translator. Jadi, second job translator, penerjemah pekerjaan kedua. Di sini, seorang penerjemah merupakan pekerjaan kedua karena orang tersebut memiliki pekerjaan profesional pertama. Misalnya guru, dosen, penulis, perwira militer, dan lain-lain. In some countries, holding two jobs at the same time is possible only as long as the translator is registered with the relevant contributions authorities and is not breaching his employment contract. Di beberapa negara, untuk melakukan dua pekerjaan ini sekaligus, harus mendaftar pada otoritas khusus di negaranya. Kemudian B. Part-time translators. The part-time translator is someone whose main occupation is translating, but who chooses not to work full-time in that profession. Penerjemah paruh waktu. Di sini seseorang yang pekerjaan utamanya menerjemahkan, namun memilih untuk tidak bekerja full-time dalam profesi tersebut. Yang C. Occasional translators. Occasional translators are people who do not rely on translation for a living and who only carry out translation work on an irregular and occasional basis. Penerjemah tak berkala. Penerjemah tak berkala merupakan pekerjaan penerjemah yang dilakukan sesekali atau secara tidak teratur. They cannot called as professional translator. Jadi orang ini juga tidak bisa disebut sebagai penerjemah profesional. And the last, remote translators. Remote translators are salaried translators who do not work on their employer's premises. Jadi, penerjemah jarak jauh merupakan pekerjaan penerjemah yang digaji, namun orang tersebut tidak bekerja di tempat orang yang mempekerjakan mereka. And then, all freelance translators, by definition, are remote translators, unless they happen to be working on a client's premises for the duration of a particular job. Dan juga pada umumnya semua penerjemah lepas atau freelance translator juga disebut sebagai remote translator, terkecuali
jika mereka bekerja di tempat klien selama durasi waktu pekerjaan tertentu. Distribution. The numbers of translators in each of the above categories are unknown. All we know is how those numbers vary. The number of freelance translators is growing very fast for quite obvious reasons. Jadi jumlah dari setiap kategoris translator itu tidak diketahui. Namun kita tahu bahwa jumlahnya sangat bervariasi. Dan untuk freelance translator sendiri itu tumbuh sangat cepat. Adapun alasan untuk hal itu. First, becoming a freelance translator is an open proposition in most countries, where no particular legal or administrative restriction applies. Jadi untuk menjadi freelance translator itu terbuka untuk siapa saja dan di banyak negara, di mana tidak ada hukum khusus ataupun pembatasan administratif yang berlaku. Second, anyone with some knowledge of languages will readily feel encouraged to set up as a freelance translator. Jadi siapapun yang memiliki pengetahuan mengenai bahasa akan merasa terdorong untuk membuka layanan jasa freelance translator. Third, no heavy investment is needed, more especially as translators can work from home. Jadi tidak dibutuhkan investasi yang banyak, terlebih bisa dilakukan dari rumah. Fourth, everyone assumes that the internet is some kind of work providing system, that all you need is a fast connection and that offers will come pouring in. This does work for some people but not for everyone and not all the time. Jadi banyak yang berasumsi bahwa internet itu adalah sebuah sistem penyedia pekerjaan di mana yang dibutuhkan itu internet yang cepat atau koneksi yang cepat dan tawaran-tawaran pekerjaan untuk menerjemahkan akan datang dengan sendirinya. Hal ini tentu berlaku bagi beberapa orang, tapi tidak kepada semua dan tidak setiap saat. Fifth, in the face of escalating personnel and other costs, many translation companies have given up, thus sending their former employees out on the freelance market. Jadi dalam menghadapi meningkatnya biaya personel dan lainnya, banyak translation companies have given up. Dan itu membuat mantan pekerja mereka bekerja sebagai freelance translator. Sixth, there are so many training programs and graduates all over the place that there is a glut of young translator or would-be translators who cannot find salaried positions and therefore have no alternative but to do it freelance. Jadi dengan banyaknya program pelatihan dan juga lulusan dari translation tentu akan meningkatkan persaingan dan membuat mereka sulit untuk menemukan pekerjaan. Dan untuk mengatasinya atau alternatifnya, mereka menjadi freelance translator. 7. To get a salary job, a translator needs expertise and skills way beyond those required for just translating. This is because the added value that translation companies and agencies aim at lies in whatever has to be done before and after the translating, and that calls for new value-added skills. Jadi untuk mendapatkan job di sebuah companies or agencies, dibutuhkan skill atau keterampilan yang lebih dari hanya sekedar bisa menerjemahkan atau just translating. Dan itu menjadi nilai tambah di companies dan agensinya. Jadi tidak hanya just translating, tapi mempunyai keterampilan yang lebih untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan sebelum maupun sesudah translating. Dan itu disebut value added skills atau keterampilan yang lebih sehingga menjadi nilai tambah. That's enough from our group. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.